مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian hari ini insyaallah akan membedah dua buku kecil. Yang pertama adalah mengenai sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu buku kecil kedua adalah sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang paling sering kita lakukan dalam keseharian kita adalah salat ini. Kita menjalankannya sebanyak 5 kali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kita menjalankannya dengan rasa berat. Maka Allah membuatnya lebih mudah dan ringan dengan cara Allah memerintahkan kita melakukan salat-salat sunnah. Salat sunnah rawatib atau salat sunnah duha atau salat sunnah malam. Salat-salat sunnah ini semuanya apabila dilakukan dengan rutin, dilakukan dengan istiqamah, maka itu akan memudahkan seseorang melakukan salat wajib. Setiap orang yang mengeluh salat wajib terasa berat merupakan bukti bahwa dia nggak punya salat sunnah yang banyak. Maka perhatikan jemaah sekalian, setiap ibadah-ibadah yang wajib selalu berdampingan dengan ibadah-ibadah sunnah. Salat wajib berdampingan dengan banyak sekali salat-salat sunnah. Kemudian ada puasa wajib, berdampingan dengan banyak sekali puasa-puasa sunnah. Ada zakat yang wajib, ada juga sedekah yang sunnah, ada haji yang wajib, ada juga umrah yang sunnah. Nah, jadi hal ini untuk memudahkan umat menjalankan kewajiban. Maka apabila berat melakukan puasa wajib, kemungkinan disebabkan karena jarang melakukan puasa sunnah. Kalau berat mengeluarkan zakat, disebabkan karena jarang bersedekah sunnah. Begitu juga dengan salat ini. Apabila berat melakukan salat wajib, di antara penyebabnya karena sedikit melakukan salat-salat sunnah. Baiklah, yang pertama kali dihitung dari seluruh perbuatan manusia di depan Allah adalah salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abd yaumal qiyamati shalah, seperti disebutkan Nabi kita. Seluruh kebaikan yang pertama kali diperhitungkan oleh Allah, kebaikan yang pertama kali diperiksa oleh Allah Azza wa Jalla adalah salat. Adapun kejahatan yang pertama kali diperhitungkan oleh Allah adalah pembunuhan. Nah, bahwa salat ini kebaikan yang pertama kali diperiksa oleh Allah Azza wa Jalla menunjukkan betapa pentingnya kedudukan salat, betapa agungnya kedudukan salat. Baiklah ibu-ibu sekalian, kita mulai dari buku yang biru. Buku yang biru yaitu tentang sifat wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud dengan sifat adalah cara. Sifat wudu berarti cara wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Halaman ketiga, penulis berkata,
tata cara wudhu Nabi SAW. Yang pertama, niat dan membaca bismillah. Diwajibkan niat dalam berwudhu. Sengaja aku berwudhu. Dan niat ini adanya di dalam hati, bukan diucapkan. Nawaitul wudhu'a li raf'il hadathil asghar fardan lillahi ta'ala. Tidak. Niat itu tidak diucapkan, tetapi ada di dalam fikiran. Dan niat ini mudah, tidak sulit. Yang penting segala yang Anda lakukan dengan sengaja, berarti Anda telah melakukannya dengan niat. Apa yang Anda lakukan dengan sengaja, berarti Anda telah melakukannya niat. Akan tetapi niat dalam Islam, niat dalam ibadah-ibadah kita lebih dari sekedar sengaja. Yaitu sengaja melakukan sesuatu karena Allah. Itu dia. Nah, kalau misalnya dalam keseharian Anda menjumpai seseorang dengan sengaja, itu namanya menjumpainya emang sudah niat. Emang niat menjumpainya. Tapi apakah setiap yang disengaja berarti niat? Dalam Islam tidak. Dalam sehari-hari kita iya. Setiap yang Anda sengaja berarti Anda telah berniat melakukannya. Saya sengaja datang, saya sengaja memberi, saya sengaja saya sengaja memberi sesuatu. Nah, setiap yang Anda lakukan dengan sengaja berarti Anda telah berniat melakukannya. Tapi niat dalam agama kita ada tambahan, yaitu setiap yang dilakukan dengan sengaja karena Allah. Bahkan tujuan dari niat itu bukan sekedar untuk menyengaja, tapi agar yang disengaja itu karena Allah Azza wa Jalla. Karena ada juga orang berwudu tujuannya mungkin untuk dingin gitu ya. Ini panas, saya dinginkan dulu diri. Lalu dia berwudu, nggak ada tujuannya karena Allah, nggak ada tujuannya untuk sholat, semata-mata untuk mendinginkan saja. Ini tidak dinamakan niat karena Allah. Itu niat, wudunya niat, tetapi bukan karena Allah. Baiklah, itu tentang niat. Lalu nomor 2, membaca bismillah. Bismillah dalam berwudu cukup membacakan bismillah tanpa tambahan ar-Rahman dan ar-Rahim. Nah, jadi Anda ucapkan bismillah tanpa ar-Rahman dan tanpa ar-Rahim. Nah, jika ada yang berkata bismillahirrahmanirrahim, bukankah itu dalam Al-Quran? Jawabannya iya. Tapi tidak berarti bismillah dalam Al-Quran itu berlaku untuk setiap bismillah. Buktinya ketika kita menyembelih seekor kambing, menyembelih binatang, kita nggak menyebutkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita cukup membacakan bismillah. Ketika Anda keluar dari rumah, Anda membacakan doa keluar rumah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Tidak ada Ar-Rahman dan tidak ada Ar-Rahim. Ketika Anda akan tidur, apa yang Anda baca? Bismillah Allahumma inni bismika Allahumma ahya wa amut. Jadi tidak ada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, di dalam Al-Quran ada Ar-Rahmanir Rahim bersama dengan bismillah. Ketika Nabi kita menuliskan surat resmi juga ada bismillah bersamaan dengan Ar-Rahmanir Rahim. Tapi bukan berarti di setiap membaca bismillah harus tersebut Ar-Rahmanir Rahim. Maka dalam beberapa contoh yang tadi kita sebutkan, saat akan keluar rumah kita baca bismillah tanpa Ar-Rahmanir Rahim. Saat kita akan tidur membacakan bismillah tanpa Ar-Rahman dan tanpa Ar-Rahim. Saat kita masuk ke kamar mandi, kita membaca bismillah tanpa Ar-Rahman dan tanpa Ar-Rahim. Kemudian saat akan berhubungan badan, kita bacakan bismillah tanpa Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi tidak setiap bismillah mesti ada Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya. Nah, bismillah untuk wudu
diriwayatkan dari Nabi Sallam, tapi tidak ada riwayat yang menyebutkan beliau mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim. Oleh sebab itu sebaiknya Bismillah dalam wudu tanpa Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bismillah. Nah, kemudian persoalan kedua tentang Bismillah. Apabila seseorang berwudu di kamar mandi, bagaimanakah ia mengucapkan Bismillah? Karena di dalam kamar mandi tidak boleh menyebutkan zikir, tidak boleh menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kamar mandi. Segala yang sifatnya zikir, termasuk bagian dari zikir adalah Bismillah, tidak boleh diucapkan di kamar mandi. Lantas kalau saya berwudu di kamar mandi, berarti Anda tidak perlu membaca Bismillah. Dan apabila Anda Bismillah memasuki kamar mandi, itu sudah bisa menutupi Bismillah untuk wudu. Anda masuk kamar mandi dengan bacakan Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, Bismillah memasuki kamar mandi ini, insya Allah sudah bisa untuk menutupi Bismillah untuk wudu. Jadi tidak perlu lagi Bismillah. Nah, lalu yang terakhir, hukum membaca Bismillah menjelang wudu. Apakah hukumnya wajib? Jawabannya, hukumnya bukan wajib, tetapi sunnah. Inilah pendapat jumhurul ulama, mayoritas ulama, dan sejauh yang kami pelajari, hanya beberapa gelintir ulama saja yang mengatakan hukum membaca Bismillah jelang wudu adalah wajib. Salah satunya adalah Imam Al-Hasanul Basri. Namun yang betul bahwa pembacaan Bismillah menjelang berwudu hukumnya bukan wajib tetapi sunnah. Kalau dilakukan berpahala, kalau ditinggalkan rugi. Ditinggalkan tidak apa-apa, dalam arti kata nggak berdosa, tetapi tentu saja rugi. Halaman yang keempat, membasuh telapak tangan. Nah, membasuh telapak tangan, ibu bapak sekalian, ulama-ulama kita memberikan penafsiran yang baik, yang sempurna tentang membasuh telapak tangan ketika akan berwudu. Ya. Nah, ulama-ulama kita mengatakan dianjurkan dan disunnahkan membasuh telapak tangan tersebut sambil menyelang-nyelingi celah-celah jari. Coba perhatikan, kalau cuci tangan cuman cuci telapak tangan begini, itu cuci tangan namanya betul, tetapi itu tidak sempurna. Yang lebih sempurna adalah menyelang-nyelingi bagian depan dan bagian belakang. Jadi begini, sudah, baru kemudian bagian belakang. Jadi sehingga telapak tangannya dicuci, kemudian celah-celah jari dari depan juga dari belakang itu menjadi bersih juga. Sudah? Nah, dan mencuci tangan menjelang berwudu ini lebih dianjurkan lagi. Sunnahnya lebih tinggi lagi dalam beberapa hal. Yang pertama, apabila kita ragu tangan ini kotor atau tidak. Nah, kalau tadi kan cuci tangan ini, walaupun kita yakin tangan bersih, tetap dianjurkan cuci tangan. Namun lebih dianjurkan, nilai sunnahnya lebih tinggi lagi dalam beberapa hal. Yang pertama, dalam kondisi tangan ini diragukan bersih atau tidak. Seorang ibu yang baru saja membersihkan anaknya yang BAB misalnya, nah, tentu dia ragu ini tangan bersih atau tidak. Dalam kondisi kebersihan tangan diragukan, maka mencuci tangan menjelang berwudu hukum sunnahnya lebih tinggi. Satu. Nomor dua, hukum sunnah mencuci tangan menjelang wudu lebih dianjurkan lagi, lebih tinggi lagi apabila seseorang habis bangun tidur.
habis bangun tidur. Karena di waktu tidur, entah apa yang kita pegang, entah apa yang kita garuk, ya kan? Nah, jadi sehingga tangan ini potensial memang kotor sewaktu kita tidur karena pegang sana, pegang sini, garuk sana, tanpa kita sadari. Dulu di zaman Nabi SAW ada seseorang yang mendengarkan perintah Nabi mencuci tangan habis bangun tidur. Kata Nabi SAW, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi, fala yaghmis yadahu fil ina' hatta yaghsilahu, fa innahu la yadri aina batat yaduhu." Kata Nabi SAW, apabila seseorang di antara kalian bangun tidur, agar tangan jangan langsung dimasukkan ke dalam ember yang berisi air wudu sampai tangan ini dibilas, dicuci terlebih dahulu. Karena kalian tidak tahu tangan kalian adanya di mana sewaktu kalian tidur. Ketika hadis ini diriwayatkan Abu Hurairah, ada seorang laki-laki yang protes. Ini bagaimana nih hadis nih? Tangan dicuci dengan alasan kita nggak tahu apa yang dilakukan tangan malam hari. Saya sih tahu tangan saya di mana malam hari. Hadis ini ada-ada aja. Orang tersebut membantah. Subhanallah. Esok harinya ketika laki-laki ini bangun, ternyata tangan kanannya nancap di belakang itu, nancap di duburnya. Nancap di dubur. Tidak bisa dicabut. Tidak bisa dicabut. Begitu dilaporkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan suruh istighfar. Setelah dia istighfar baru lepas. Jadi maksudnya apabila Nabi kita memerintahkan sesuatu, jalankan saja dan tidak perlu protes. Yang perlu diprotes itu perintah dari pemerintah, perintah dari yang kira-kira salah itu perlu diprotes. Tapi wahyu itu kebenaran, tidak perlu lagi diprotes. Nah baiklah, kesimpulan ibu-ibu sekalian, mencuci tangan menjelang berwudu, menyelang-nyelingi antara jari-jarinya, ini semuanya disunnahkan sebelum berwudu, dan lebih disunnahkan lagi apabila seseorang ragu tentang kebersihan tangannya, juga lebih dianjurkan lagi apabila seseorang habis bangun dari tidur. Yang ketiga, halaman yang kelima, di antara sunnah berwudu adalah berkumur-kumur. Berkumur-kumur yaitu memasukkan air ke mulut lalu memutar-mutar air di dalam mulut. Nah, dan lebih dianjurkan lagi ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak, apabila sebelum kumur-kumur ini seseorang bersiwak. Bersiwak. Kalau bahasa Indonesianya sikat gigi. Kalau di zaman Nabi kita tentu tidak ada sikat gigi, apalagi Pepsodent. Di zaman Nabi orang membersihkan gigi menggunakan siwak. Siwak itu adalah sikat gigi yang terbuat dari kayu yang bernama kayu arak. Dan kayu arak terbaik adalah kayu arak yang ada di tanah Hijaz, Mekah dan Madinah. Nanti kalau umroh belikan kayu siwak. Ya. Enggak usah besar-besar seperti ini ya. Takut orang ya. Belikan saja kayu siwak sebesar jari kelingking. Dan beli kayu siwak yang masih basah. Kalau beli yang udah kering diginiin sakit gusi. Nah, tapi kalau yang masih basah, ujungnya dihaluskan baru disikat, itu gusi tidak sakit. Dan jemaah sekalian, ini mukjizat Nabi SAW. Bersikat gigi atau bersiwak dengan kayu arak memiliki beberapa manfaat. Manfaat yang pertama, kayu arak ini ternyata mengencangkan gusi. Sehingga orang yang selalu menggunakan ini, bukan sekali dua kali saja, orang seperti ini kemungkinan tidak mengalami persoalan dengan gusi. Ya, kalau orang, ya misalnya ompong gitu ya, insya Allah nggak cepat ompong orang seperti itu. Karena gusinya kencang, gusinya kuat. Nah, dan konon pula, siwak dengan
kayu arak ini menajamkan penglihatan juga. Dan yang ketiga, siwak dengan kayu arak ini juga memudahkan seseorang qada hajat. Artinya dia membantu memperbaiki pencernaan. Ya, tapi kayu arak yang masih basah, rasanya agak sedikit pedas. Sedikit enggak banyak ya, sedikit sepat-sepat pedas. Gitu ya. Itu tapi di Indonesia enggak ada ya. Beberapa orang Indonesia pernah membuat pasta gigi dari kayu siwak ini, tapi karena persaingan bisnis model Yahudi, akhirnya pasta gigi siwak ini habis, lenyap, pasarnya mati, pabriknya tutup. Karena setiap kali dia produksi, masuk ke supermarket, pasta gigi yang lain langsung ngeborong, sehingga tidak ada konsumennya. Nanti dia produksi lagi, dijual di pasar sampai ke supermarket, diborong lagi oleh pasta gigi besar. Sehingga pasta gigi siwak ini tidak menemukan pasar, nggak sampai ke tangan konsumen, dan akhirnya produksinya berhenti. Baiklah. Jadi maksudnya, udah pernah lihat siwak belum? Bagus juga, tapi kurang bagus ya. Kalau yang lebih bagus sebenarnya adalah kayu arak tanah Hijaz yang ada di daerah Madinah sana. Ya. Beli yang yang masih basah, dan jangan yang dibasahin. Nah, karena saya lihat ada kayu arak ini sudah dikemas dalam plastik, gitu ya. Itu enggak lagi basah, itu dibasahin. Sehingga begitu Anda ambil, saya rasa mungkin sekitar 2-3 jam dia betul-betul akan kering. Adapun kalau dia betul-betul basah, dia akan bertahan sekitar 2-3 hari tanpa kering. Gitu ya. Wallahu a'lam. Berikutnya, sunnah wudu berikutnya adalah istinsyak dan istinsar. Yang dimaksud dengan istinsyak, memasukkan air ke hidung, ya, menghirup air dengan hidung, lalu kemudian disemburkan lagi. Itu namanya istinsyak dan istinsar. Menghirup air ini namanya istinsyak, menyemburkannya dinamakan istinsar. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala memberi kita 2 lubang hidung. Dengan lubang hidung inilah kita bernapas. Udara luar ini memasuki tubuh kita melalui lubang hidung. Dan Allah Azza wa Jalla Maha bijaksana, sehingga di dalam lubang hidung kita ada bulu-bulu halus untuk menyaring abu-abu yang kemungkinan masuk dan merusak paru-paru. Sehingga ketika Anda bernapas, abu-abu yang terhirup akan tertahan oleh bulu-bulu yang ada di dalam hidung kita. Nah, tentu abu-abu yang sudah nyangkut di bulu-bulu hidung kita, dia akan mengental menjadi kotoran. Sehingga dalam Islam Anda wajib membersihkan itu setiap berwudu. Wajib dalam arti kata sunnah ya, disunnahkan membersihkan itu melalui satu hukum yang dinamakan istinsyak. Nah, oleh sebab itu nanti bisa Anda praktekkan kalau Anda punya wastafel yang warnanya putih bersih, coba Anda istinsyak lalu semprotkan seperti ini, pasti akan keluar banyak kotoran. Pasti akan keluar banyak kotoran. Saya tidak ingus, ya kotoran itu memang bukan ingus, tetapi kotoran atau debu yang terhirup dan mengental di dalam bulu-bulu yang ada di dalam hidung kita. Dan konon apa nama jenis kanker yang berada di lubang hidung ini? Kanker apa itu? Ya mungkin itu namanya ya. Tapi itu kanker mematikan. Kawan saya baru mati beberapa tahun lalu dengan kanker hidung seperti ini.
Ibu-ibu sekalian, kemungkinan besar orang yang rutin melakukan istinsyak akan terhindar dari kemungkinan penyakit kanker tersebut. Nah, lalu dalam istinsyak menghirup air dari hidung ini disunnahkan satu hal. Apa itu? Bersungguh-sungguh. Kata Nabi SAW, "Wabaligh fil istinsyak illa an takuna sha'iman." Kata Nabi, hiruplah air dengan hidungmu dengan sedalam-dalamnya. Jadi bukan dihirup sampai di sini saja, enggak. Tapi hiruplah sampai ke atas, sedalam-dalamnya. Kata Nabi, kecuali kalau Anda sedang berpuasa. Kalau sedang berpuasa jangan terlalu dalam. Tapi kalau sudah berbuka, kalau tidak berpuasa, maka hiruplah air sedalam-dalamnya. Kenapa? Agar saluran ini semuanya bersih sampai ke otak ini. Iya kan? Nah, maka jemaah sekalian, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan dalam kitab Tibbun Nabawi, kata Imam Ibnu Qayyim, apabila kita bernafas, udara kita hirup, debu-debu mungkin akan tersedot oleh hidung kita. Kadang-kadang debu ini masuk ke dalam hidung dan tidak tersaring oleh bulu-bulu yang ada di sana, sehingga debu ini masuk ke otak. Kalau debu ini masuk ke otak, maka Allah Subhanahu wa ta'ala secara otomatis membuat seseorang bersin. Maka kapan seseorang bersin? Ketika dia menghirup. Nah, ada yang bersih-bersih abu gitu, Anda hirup. Hirupan ini membuat Anda bersin. Atau nanti sore Anda memasak sambal misalnya, Anda menghirup sesuatu. Sehingga ini masuk ke otak dan otak terganggu. Akhirnya Anda, apa yang terjadi dengan bersin? Bersin itu mengeluarkan kotoran halus yang masuk ke otak. Maka Nabi kita apabila bersin, beliau menutup wajah beliau. Nabi bersin dengan menutup begini. Nah, nanti coba Anda bersin, ambilkan tisu. Apa yang keluar pasti ada. Nggak mungkin bersin nggak ada yang keluar. Begitu diperiksa begini, ternyata lendir yang agak bening, atau lendir yang agak coklat, atau lendir yang agak kuning, atau hijau gitu ya. Nah, tapi lendir yang keluar dari mulut seseorang disebabkan karena bersin, itu bukan dari mulut. Itu bukan dari mulut. Lendir itu keluar dari otak kita. Allahu Akbar. Ibnu Qayyim rahimahullah, ulama kita, beliau punya buku kedokteran namanya At-Tibbun Nabawi. Nah, ibu-ibu sekalian, bolehlah beli buku ini ya. At-Tibbun Nabawi tebalnya seperti ini. Nah, disinilah beliau berbicara tentang banyak ilmu-ilmu kedokteran. Salah satunya ini tadi. Dalam kondisi seseorang bernafas, dia menghirup udara, terkadang ada debu yang tidak tersaring oleh bulu-bulu hidung sehingga debu itu masuk ke dalam otak. Dan otak dalam keadaan bahaya apabila debu-debu ini menumpuk banyak di otak. Maka secara otomatis Allah yang Maha Menciptakan telah membuat manusia bersin. Sehingga begitu dia bersin, kotoran otak ini akan keluar. Dan itu melalui bersin kita. Makanya jangan sampai bersin dihadapkan ke orang lain ya. Nanti nyiplak, kasihan orang lain. Baiklah. Baik ibu-ibu sekalian. Nah, jadi istinsyak, menghirup air dengan hidung sedalam-dalamnya. Oh, itu sakit, itu betul sakit. Tapi tidak berbahaya, itu yang mesti Anda tahu. Itu sakit tetapi tidak berbahaya. Justru sakit adalah sehat. Anda menghirup air dengan hidung Anda terasa sakit tapi itu sehat. Nah, maka setelah Anda istinsyak, lalu istinsar, Anda akan merasakan napas pelong, napas kita terasa bersih, napas terasa lebih ringan. Subhanallah, luar biasa Islam ini ya. Halaman yang ke-7,
halaman yang ke-7. Di antara sifat wudu Nabi Sallam yang kelima di sini adalah membasuh wajah. Ibu-ibu sekalian ingat, membasuh. Allah berfirman, faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah-wajah kalian. Nah, Allah berbicara tentang cara wudu ini di dalam Al-Quran. Lalu Allah membagi anggota wudu ini ke dalam 2 kategori. Ada anggota wudu yang dibasuh dan ada anggota wudu yang disapu, yang diusap. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian akan menjalankan salat maka basuhlah wajah kalian dan basuhlah tangan kalian. Kemudian usaplah kepala kalian dan kaki kalian. Nah, jadi ada 2 atau ada 3 anggota wudu di sini. Anggota wudu yang wajib dibasuh yaitu wajah dan tangan. Lalu anggota wudu yang tidak boleh dibasuh tetapi diusap yaitu kepala. Lalu yang ketiga anggota wudu yang dikhilafiahkan, dibasuh atau diusap yaitu kaki. Jumhurul ulama, mayoritas ulama menafsirkan bahwa kaki itu bukan diusap tetapi dibasuh. Nah, Bapak Ibu sekalian perlu mengetahui mana anggota wudu yang dibasuh dan mana anggota wudu yang diusap, karena ini adalah kehalusan ilmu, kehalusan analisa tentang cara wudu Nabi SAW. Karena saya lihat di YouTube itu ada seseorang yang mempraktekkan wudu dengan segelas air saja. Sudah? Sekarang masih Anda lihat di YouTube itu. Jadi segelas air dituang baru diginiin. Nah, jadi air coba bayangkan air dituangkan ke tangan sedikit lalu diratakan ke seluruh wajah. Pertanyaan saya, ini mengusap atau membasuh? Ini namanya mengusap. Ini mengusap bukan membasuh. Berbeda antara mengusap dengan membasuh. Nah, jadi kadang-kadang betul sedikit menggunakan air itu sunnah Nabi kita. Tapi bukan berarti karena ingin menjalankan sunnah berwudu dengan sedikit air lalu wajah enggak dibasuh, cuman diusap saja. Itu keliru. Karena kita diperintahkan untuk menyempurnakan wudu. Kata Nabi, idza qumta ila shalah fasbighil wudu. Apabila engkau akan salat maka sempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu dengan cara basuhlah yang mesti dibasuh, usaplah yang mesti diusap. Jangan karena ingin sedikit menggunakan air, ekonomis menggunakan air, lalu anggota wudu yang dibasuh diusap juga. Itu keliru. Nah, baik jamaah sekalian yang saya hormati, membasuh wajah. Kemudian disunnahkan dalam membasuh wajah ini, khusus bagi laki-laki yang ada jenggotnya adalah menyelang-nyelingi jenggot. Khusus bagi laki-laki yang ada jenggotnya agar menyelang-nyelingi jenggot. Setiap yang berjenggot ya, bukan cuma laki-laki, perempuan yang berjenggot juga harus menyelang-nyelingi. Hukumnya disunnahkan. Jamaah sekalian, ketika ulama kita menulis ini dalam buku fikih, disunnahkan menyelang-nyelingi jenggot bagi laki-laki ataupun bagi perempuan. Saya juga geli seperti ibu-ibu. Masa ada perempuan yang jenggotan? Wah, ternyata saya temukan beberapa perempuan yang berjenggot. Dan bukan cuma satu, ya, jenggotnya terlihat. Kalau berjambang saya nggak temu. Tapi kalau perempuan berjenggot saya temukan. Terakhir saya temukan wanita berjenggot, itu wanita
India itu di Hotel Hilton Mekah itu. Nah, wanita, saya ini laki pakaiannya betul-betul wanita berkerudung tapi ada jenggotnya. Ya mungkin karena kelainan genetika sehingga terjadi hal seperti ini. Jadi maksudnya menyelang-nyelingi jenggot ini berlaku bagi yang berjenggot, apakah laki-laki atau perempuan. Ibu-ibu alhamdulillah. Makanya wanita Indonesia jauh lebih unggul daripada wanita Arab karena ini antara lain. Kalau mereka banyak bulu-bulu sehingga terjadi kelainan genetik, banyak atau bukan banyak ya, ada beberapa wanita-wanita Arab yang memang berjenggot. Enggak banyak sih, beberapa aja. Nah, jadi bagi yang pakai jenggot disunahkan menyelang-nyelingi jenggot dalam membasuh wudu. Jadi basuh wajah sambil diselang-selingi dari bawah begini. Gitu ya. Nah, dalam mazhab Syafi'i menyelang-nyelang jenggot ini ada dua hukum. Kalau jenggotnya tipis, hukum menyelang-nyelingi jenggot adalah wajib. Kenapa wajib? Karena tempat tumbuh jenggot ini bagian dari wajah. Tapi kalau jenggotnya tebal, maka menyelang-nyelingi jenggot ini hukumnya bukan wajib tetapi sunnah. Bedanya tipis dengan tebal apa? Apabila Anda bicara dengan orang berjenggot ini, Anda masih melihat kulit jenggotnya, kulit dagunya, oh berarti itu kulit jenggot yang tipis. Tapi kalau berbicara kulit dagunya nggak kelihatan lagi, berarti itu jenggot yang tebal. Kalau jenggot yang tebal tentu akan sulit untuk diselang-selingi, maka hukumnya sunnah. Tapi jenggot yang tipis tentu mudah diselang-selingi, maka hukumnya wajib. Ini dalam mazhab Syafi'i. Baiklah, halaman yang ke-9, membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan dari ujung jari-jari sampai siku. Anda diberi dua pilihan. Apakah membasuh dari ujung sampai ke siku atau dari siku sampai ke ujung? Terserah. Ada orang yang bilang membasuh tangan ini harus dari ujung jari ke ujung siku. Karena Allah berfirman, wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah tangan kalian sampai siku. Tangan yang dimaksud adalah telapak tangan sampai siku. Kata-kata sampai ini menunjukkan bahwa siku adalah akhir, berarti awalnya adalah ujung jari. Ada juga pendapat yang menyebutkan seperti ini. Tentu saja ibu-ibu sekalian, berwudu membasuh tangan mulai dari ujung jari-jari ini lebih mudah daripada mulai dari siku. Tapi walau demikian saya lihat juga ada beberapa orang berwudu di keran itu ya. Jadi sikut dulu begini. Ada orang seperti itu. Nah, apakah itu boleh? Jawabannya boleh dan tidak terlarang sama sekali. Tidak dilarang dengan larangan haram, bahkan tidak dilarang dengan larangan makruh. Anda boleh berwudu mengawalinya dari siku sampai ke ujung. Namun yang lebih mudah adalah berwudu dari ujung jari-jari sampai ke siku. Baik. Kemudian berikutnya yang ke-7 halaman ke-10, mengusap kepala dan kedua telinga. Ibu-ibu sekalian, ada beberapa hal terkait dengan hal ini. Yang pertama, hadis yang sahih dari Nabi kita bahwa kepala dan telinga satu paket, maka diusap bersamaan. Diusap dengan bersamaan. Nah, cara mengusapnya seperti ini. Anda basahi wajah, tangan, lalu mulai dari depan seperti ini sampai ke belakang, lalu kemudian masukkan jari telunjuk ke dalam telinga,
kemudian jempol ke bagian belakang daun telinga seperti ini. Begitulah cara yang paling afdal, cara yang paling baik dalam menyapu wajah. Dalam menyapu kepala. Itu cara yang paling afdal. Nah, nomor 2, adapun memisah antara menyapu wajah, menyapu kepala dan telinga, berarti dia menyapu wajah dulu, setelah itu baru ambil air lagi menyapu telinga. Cara seperti ini meski familiar di kalangan masyarakat Muslim Indonesia, tidak terlalu baik. Hadisnya ada, tetapi bukan hadis yang sahih. Ya, sehingga hadis yang sahih dalam hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid, dari Utsman dan lain-lain, bahwa Nabi kita menyapu kepala, mengusap kepala sekaligus dengan kedua telinga. Adapun mengusapnya secara berbeda, ambil air untuk mengusap kepala, lalu ambil air lagi untuk mengusap telinga. Cara seperti ini riwayatnya dari Nabi kita adalah riwayat yang dhaif, bukan riwayat yang sahih. Nah, lalu yang ketiga, mengusap kepala berbeda dengan membasuh wajah dan kedua tangan. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wa masaha ra'sahu wahidah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepalanya 1 kali. Jadi kalau wajah dibasuh 3 kali, kedua tangan juga dibasuh 3 kali, adapun kepala diusap hanya 1 kali saja. Demikian kesaksian diriwayatkan secara sahih dari Ali bin Abi Thalib, bahwa Nabi kita mengusap kepalanya hanya 1 kali saja. Baik. Berikutnya ibu-ibu sekalian, yang terakhir adalah membasuh kedua kaki. Membasuh kedua kaki, karena Allah berfirman, wa arjulakum ilal ka'bain. Membasuh kedua kaki dari ujung jari-jari kaki sampai membasahi mata kaki. Dan tadi kita sudah jelaskan bagaimana cara mencuci tangan, yaitu dengan menyelang-nyelingi jari-jari tangan. Begitupun ketika mencuci kedua kaki, Anda dianjurkan menyelang-nyelangi jari-jari kaki tersebut. Namun disunnahkan agar Anda menyelang-nyelingi jari-jari kaki menggunakan jari kelingking tangan kiri. Mau cuci kaki kanan, gunakan jari kelingking yang tangan kiri. Sebab kalau jempol kegedean, jarak antara jari-jari kita terlalu rapat. Jadi gunakan jari yang paling kecil, yaitu kelingking. Gunakan tangan yang kiri, karena tangan yang kiri ini untuk kebersihan. Kalau Anda kojo hajat, nggak boleh pakai tangan kanan. Semua kebersihan menggunakan tangan kiri. Mau bersihin hidung, pakai tangan kiri begini. Dalam agama kita, semua kebersihan nggak boleh pakai tangan kanan. Mau bersihin telinga, pakai tangan kiri. Gimana rasanya kalau ada kawan bersihin kuping pakai tangan kanan? Ketemu Anda salaman, gimana ini? Masya Allah. Atau ada kawan habis membersihkan hidung dengan tangan kanan. Masya Allah, kapan datang? Ya Allah. Maka dalam agama kita semua kebersihan menggunakan tangan kiri, ya. Kebersihan mata, kebersihan hidung, kebersihan telinga.
Bahkan ketika Anda membersihkan celah-celah jari kaki, alhamdulillah, juga menggunakan tangan kiri, yaitu jari kelingking tangan kiri. Supaya apa? Supaya lebih kecil, sehingga lebih leluasa untuk membersihkan celah-celah jari. Baik, ibu bapak sekalian, berikutnya yang ke-9 adalah membacakan doa. Doa setelah berwudu di sini ada asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nabi kita selesai berwudu membacakan doa ini. Tentu kalau Anda berwudu di kamar mandi, pembacaan doa ini setelah Anda keluar, tidak boleh di dalam kamar mandi. Asyhadu an la, Anda di kamar mandi jangan, ya, keluar dulu. Setelah Anda keluar, Anda bacakan doa keluar kamar mandi, ghufranaka. Setelah itu barulah Anda membacakan doa wudu. Sudah? Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bertaubat dan jadikanlah aku orang yang bersih. Orang yang membersihkan diri. Jazakallah khair. Jadi dalam doa ini kita lihat, kita bermohon dua hal kepada Allah. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang bertaubat. Kemudian jadikan pula aku termasuk orang yang membersihkan diri. Kita minta dua, taubat dan bersih diri. Karena kebersihan itu dua. Bersih hati dengan taubat. Bersih tubuh dengan taharah. Bersih tubuh dengan wudu. Bahkan bersih tubuh dengan mandi. Ini bersih tubuh namanya. Adapun bersih hati dengan at-tawwabin. Makanya kita minta dua hal kepada Allah. Allahumma ja'alni minat tawabin. Jadikanlah aku orang yang bertaubat. Karena taubat ini membersihkan hati. Wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadikan aku orang yang bersuci. Karena bersuci itu membersihkan tubuh. Nah, ibu bapak sekalian yang saya hormati, apabila Anda renungkan anggota-anggota tubuh yang dibasuh dalam berwudu, kenapa cuma wajah, tangan, kepala, dan kaki? Padahal maaf, ada ketiak, padahal ada perut, bahkan ada bagian lain yang lebih kotor, lebih bau. Tapi kenapa hanya itu anggota yang dibasuh? Agama kita ini agama yang bersumber dari yang maha bijaksana, Allah Azza wa Jalla. Yang dibasuh dalam berwudu, yaitu anggota-anggota wudu, adalah anggota-anggota yang cenderung terbuka dan digunakan dalam beraktivitas. Enggak ada aktivitas menggunakan perut, sehingga enggak perlu perut ini dibasuh. Tapi beraktivitas kita menggunakan tangan, kita menggunakan kaki, dan kadang-kadang kepala kita juga digunakan beraktivitas. Maka Anda perhatikan anggota-anggota wudu ini, kenapa hanya itu yang dibasuh, yang diusap di dalam berwudu, tanpa anggota-anggota lain yang notabene bisa jadi anggota lain lebih bau dari itu, lebih kotor dari itu? Jawabannya, karena yang rentan terhadap kotoran, karena selalu digunakan beraktivitas adalah anggota-anggota wudu. Maka hanya itu yang dibersihkan. Nah, baiklah ibu bapak sekalian yang saya hormati. Yang ke-14 adalah wudu secara tertib. Wudu secara tertib maksudnya wajah dulu, kemudian tangan dan selanjutnya. Berikutnya di sini yang ke-15 mengeringkan dengan handuk.
Ya, boleh mengeringkan wudu dengan handuk. Sebagian ulama mengatakan sunnah, tapi pendapat terkuat hukumnya dibenarkan, tidak dimakruhkan. Sunnah-sunnah dalam wudu, tadi sebagian sunnah kita sudah sebutkan secara bersamaan, lalu sekedar tambahan lagi, sunnah wudu berikutnya adalah bersiwak. Tadi sudah. Yang ke-16 disunahkan kepada seorang muslim untuk membasuh kedua telapak tangan 3 kali sebelum, itu juga tadi sudah. Yang ketiga bersungguh-sungguh, dan ini nyaris semuanya sudah. Yang membatalkan wudu halaman 19. Halaman 19. Hal-hal yang membatalkan wudu. Pertama, ada yang keluar dari 2 jalan depan atau belakang. Keluar dari depan seperti kencing, keluar dari belakang seperti qada hajat, itu membatalkan wudu. Yang kedua adalah buang angin. Yang ketiga adalah hilang kesadaran, baik disebabkan karena gila, pingsan, mabuk atau tidur nyenyak. Baik, hilang kesadaran karena gila, hilang kesadaran karena pingsan. Orang habis pingsan suruh wudu lagi. Ya. Maka ibu-ibu sekalian, Nabi kita menjelang beliau wafat, pada hari kematian beliau, Nabi SAW, suhu panas beliau sangat tinggi sekali, sehingga beliau pingsan beberapa kali. Setiap kali beliau selesai pingsan, beliau mandi. Nah, jadi rupa-rupanya orang pingsan dianjurkan mandi minimal berwudu. Minimal berwudu. Kamu habis pingsan, berwudu sana. Nah, karena pingsan adalah jenis hilang kesadaran yang membatalkan wudu. Nomor 2, hilang kesadaran karena mabuk. Itu juga membatalkan wudu. Yang ketiga, hilang kesadaran karena tidur nyenyak. Karena tidur nyenyak. Nah, kategori tidur nyenyak ini yang diijtihadkan oleh para ulama. Pendapat yang lebih kuat, tidur nyenyak yang membatalkan wudu apabila seseorang tidur dalam keadaan berbaring. Kalau seseorang tidur dalam keadaan duduk, itu tidak dinamakan tidur nyenyak. Karena sebentar-sebentar bangun. Bagaimana kalau tidur duduk? Kalau lagi ngaji begini suka ada yang tidur duduk juga kan? Di sana bukan di sini. Bagaimana kalau orang yang tidur duduk sampai ngorok? Lagi-lagi itu pun tidak dinamakan tidur nyenyak walaupun ngorok. Kenapa? Karena sebentar. Oleh sebab itu dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sahabat-sahabat menunggu Nabi SAW untuk sholat Isya. Sampai kepala mereka tertunduk-tunduk tidur menunggu Nabi sholat Isya. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang terdengar mendengkur. Jelang tengah malam Nabi SAW keluar melakukan sholat Isya bersama mereka tanpa ada yang berwudu. Nah, jadi dengan demikian, orang yang tidur duduk dengan posisi duduk, maka wudunya nggak batal. Nah, tapi orang yang tidur dengan posisi berbaring, maka wudunya batal. Kenapa demikian? Ibu-ibu sekalian, perbedaan antara tidur berbaring dan tidur duduk. Tidur duduk tidak membatalkan wudu, tidur berbaring membatalkan wudu. Rahasia perbedaan ini terletak pada sabda Nabi SAW yang berbunyi, "Idza namatil ainan inkashafatil wika." Kata Nabi SAW, apabila kedua mata telah tertutup tidur, maka cincin dubur seseorang terbuka. Nah, sekarang kita dalam subhanallah, itu luar biasa. Ini kita, kedua mata kita ini bangun, sehingga cincin dubur kita tertutup, terkunci.
Tapi kalau seseorang tertidur, dia tidak terkunci. Dan kalau seseorang mati, betul-betul terbuka. Anda pernah memandikan orang mati enggak? Wah, Anda pernah itu kemaluan belakang, itu enggak lagi terkunci sama sekali. Dia akan terbuka radius sekian senti itu. Nah, jadi ini kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Maka apabila mata seseorang terbangun, cincin dubur itu terkunci. Kalau seseorang tidur, maka cincin dubur itu bukan terkunci lagi, terbuka. Kalau dia tidur, terbuka. Oleh sebab itu, kalau seseorang tidur duduk, maka kunci tadi tetap terkunci. Dia tidak terbuka. Maka orang yang tidur dalam keadaan duduk nggak terdengar. Tidur duduk kemudian orang buang angin. Maaf ibu sekalian, perhatikan Anda atau siapapun, ketika duduk begini mau buang angin, itu biasanya kita geser dulu begini sedikit. Betul kan? Betul tidak? Kenapa? Karena dalam kondisi seseorang tidur, lubang angin itu terkunci. Adapun kalau seseorang berbaring, maka lubang angin tersebut tidak terkunci, dia terbuka. Oleh sebab itulah, yang lebih kuat dalam hal ini adalah mazhab Syafi'i. Bahwa orang yang tidur dalam keadaan duduk, walaupun sampai mendengkur, wudunya tidak batal. Tapi kalau seseorang tidur dengan keadaan berbaring, maka wudunya batal karena kunci anginnya terbuka. Ya, tapi nggak ada yang keluar bagaimana? Kamu tahu dari mana kamu tidur? Baik, begitu ya. Kemudian yang kedelapan, di antara yang membatalkan wudu adalah meraba kemaluan. Yang kelima, memakan daging unta. Memakan daging unta juga membatalkan wudu. Minum susu enggak, memakan daging unta saja. Pernah makan daging unta? Iya, dagingnya juga enggak terlalu enak ya. Nanti kalau mau kita ke Saudi sana. Ya, kalau makan daging unta disunnahkan membatalkan wudu. Susunya enggak. Dan di antara ulama Syafi'iyah yang mendukung ini Imam Nawawi rahimahullahu taala. Beliau termasuk ulama dalam mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa memakan daging unta membatalkan wudu. Sehingga orang yang memakan daging unta harus berwudu kembali. Kenapa demikian? Sebagian ulama kita mengatakan karena Nabi kita mengatakan di atas punuk unta itu ada syaitan. Di atas punuk unta ada setan. Oh, itu sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Anda punuk, tahu punuknya kan? Nah, kata Nabi di atas punuknya ada syaitan. Di tubuh kita yang sering menjadi tempat setan pun dianjurkan untuk dibasuh. Tadi terlewatkan. Kenapa dianjurkan menghirup air dengan hidung harus sampai ke sedalam-dalamnya? Kenapa? Kata Nabi SAW, fa inna syaitana yabitu ala khaysumihi. Karena apabila seseorang tidur tanpa zikir, maka setan tidur di dalam lubang hidungnya. Kenapa setan mencari lubang hidung? Karena di sinilah terdapat kotoran. Nah, di sini terdapat kotoran, maka dia berada di dalam. Ya. Karena ini tempat setan, makanya kita dianjurkan beristinsyak. Nah, lalu di dalam tubuh onta, Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam bahwa pada punuk onta tersebut ada syaitan. Oleh sebab itu,
ketika seorang memakan daging onta dianjurkan untuk berwudu. Ini salah satu analisa disampaikan oleh sebagian ulama kita. Lalu sebagian ulama menyampaikan analisa yang kedua. Kenapa dianjurkan berwudu setelah memakan daging onta? Karena daging onta, ibu-ibu sekalian, makanan seseorang, ya, makanan seseorang ada nggak sih dampaknya terhadap kepribadian? Ada. Maka Nabi SAW bersabda bahwa daging kambing itu biasanya adalah daging orang-orang miskin dan membuat orang lebih tawadu. Nah, adapun daging onta adalah makanan orang-orang kaya, orang sombong, dan biasanya watak orangnya juga keras. Jadi gini, penggembala kambing dan penggembala onta punya watak yang sangat berbeda. Penggembala onta wataknya keras, orangnya emosional. Tetapi penggembala kambing orangnya lebih tawadu, ya, orangnya lebih lembut. Nah, jadi rupa-rupanya onta padahal nggak dimakan saja, cuman seseorang menjadi penggembala onta saja, ternyata kepribadiannya berubah. Dia menjadi lebih keras, menjadi lebih emosional. Oleh sebab itulah dianjurkan berwudu atau diwajibkan berwudu habis mengkonsumsi daging onta agar kepribadian ini tidak rusak. Wallahu ta'ala alam. Baik, yang terakhir ibu-ibu sekalian, hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Apa yang dimaksud hadas? Hadas artinya orang yang batal wudu atau orang yang dalam keadaan janabah. Jadi ada dua hadas dalam agama kita, hadas kecil dan hadas besar. Orang yang dalam keadaan tidak berwudu dinamakan hadas kecil. Adapun orang yang habis hubungan badan atau seorang wanita yang sedang menstruasi, ini dinamakan hadas besar. Hadas kecil dinamakan kecil karena hanya berwudu, diwajibkan berwudu saja. Hadas besar dinamakan hadas besar karena nggak cukup berwudu, Anda harus mandi. Nah, baiklah. Intinya orang yang tidak dalam keadaan suci dinamakan berhadas. Kamu lagi suci? Enggak, saya lagi hadas. Nah, apabila seseorang dalam keadaan hadas, hadas kecil maksudnya, maka dilarang beberapa hal berikut. Yang pertama, dilarang memegang mushaf. Memegang Al-Quran dilarang. Ini pendapat jumhurul ulama. Walaupun ada pendapat yang berbeda, tapi mayoritas ulama, termasuk imam yang keempat, menyatakan tidak dibenarkan orang yang dalam keadaan hadas menyentuh dan memegang Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran ini kalamullah yang wajib diagungkan. Dan di antara cara mengagungkannya adalah memegang dan menyentuhnya dalam keadaan suci. Itu nomor satu. Betul, hadis-hadis yang memerintahkan bersuci untuk memegang Al-Quran adalah hadis yang tidak sahih. Ya, namun demikian keagungan Al-Quran menuntut agar menyentuh dan memegangnya dalam keadaan bersuci. Jadi walaupun hadis-hadisnya tidak sahih, tapi ulama-ulama kita menerima hadis tersebut. Yaitu hadis Nabi SAW, bahwa Nabi pernah mengirimkan surat beberapa saat menjelang beliau wafat. Di antara surat tersebut, di antara poin-poin yang beliau sebutkan dalam surat tersebut adalah sabda beliau, wa la yamassal Qur'an illa tahir. Jangan ada yang menyentuh Al-Quran ini kecuali orang yang suci. Ini salah satu poin yang ditulis Nabi dalam surat tersebut. Nah,
larangan menyentuh Al-Quran kecuali orang suci di dalam surat Nabi tersebut, inilah yang menjadi dasar hukum bahwa menyentuh Al-Quran harus dalam keadaan suci. Namun hadis ini dhaif. Kenapa dhaif? Jawabannya karena banyak faktor. Pertama, konon Nabi menulis surat ini 3 hari menjelang wafat. Konon pula 3 bulan menjelang wafat. Mana yang benar? Nah, ini pertanyaan dalam hadis yang tidak terjawab sehingga hadis ini dinyatakan sebagian ulama dhaif. Pertanyaan kedua yang juga tidak terjawab. Kadang-kadang larangan menyentuh Al-Quran ini dalam bentuk surat Nabi, tapi kadang-kadang dalam ucapan Nabi SAW. Mana yang benar? Lagi-lagi ini pun tidak terjawab secara tuntas. Namun, walaupun hadisnya tidak sahih, tapi mayoritas ulama kita mengamalkannya. Nah, mayoritas ulama kita mengamalkannya. Hadisnya dhaif, tetapi amal menguatkannya. Amal para ulama, termasuk imam yang 4, mendukung hadis ini walaupun hadis ini dhaif. Kenapa demikian? Karena keumuman perintah mengagungkan Al-Quran. Perintah mengagungkan Al-Quran. Ada dalil lain yang menunjukkan Al-Quran harus disentuh dalam keadaan suci. Apa itu? Hadis Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah yang kita maksud di sini adalah Fatimah, adik kandungnya Umar radhiyallahu anhu. Kita tahu Umar bin Khattab punya ada perempuan yang pertama Fatimah, yang bernama Fatimah. Adiknya masuk Islam bersama suaminya mendahului Umar. Iya kan? Lalu ketika Umar diberitahu, adik kandung dan iparmu telah masuk Islam, Umar radhiyallahu anhu emosi, naik pitam. Dia pergi menjumpai adik dan iparnya. Setelah adiknya dipukul, lalu jatuhlah mushaf Al-Quran. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, berikan kepada aku Al-Quran ini. Kata dia, enggak, kau bukan orang yang bersih. Kau bukan orang yang bersih. Al-Quran ini enggak boleh dipegang oleh kecuali orang yang bersih. Sebagian ulama kita menggunakan hadis Fatimah ini dalil Al-Quran, dalil bahwa Al-Quran hanya dipegang oleh orang yang, tetapi dalil ini enggak betul. Kenapa? Itu ucapan Fatimah, bukan ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga menggunakan hadis Fatimah, peristiwa Umar ini untuk mewajibkan wudhu ketika memegang Al-Quran juga tidak terlalu kuat. Jadi oleh sebab itu, ibu-ibu bapak sekalian, makanya walaupun pendapatnya lemah, bahwa memegang Al-Quran dibolehkan walaupun seseorang tidak dalam keadaan suci. Ini pendapat disebutkan oleh Imam As-San'ani dan lain-lain. Pendapat minoritas ulama karena hadisnya tidak sahih. Adapun mayoritas ulama melarang memegang Al-Quran tanpa wudu, walaupun hadisnya adalah hadis yang dhaif, tetapi secara umum mengagungkan Al-Quran dianjurkan. Dan tentu saja di antara mengagungkan Al-Quran adalah bersuci. Wallahu ta'ala alam. Kemudian hal kedua, dilarang bagi orang yang dalam keadaan hadas adalah salat. Enggak boleh salat bagi orang yang sedang hadas, kecuali orang yang orang yang sedang uzur, itu sih persoalan lain. Misalnya dia diikat, tangkap oleh musuh, terikat, masuk waktu sholat, wah itu sih uzur itu. Atau misalnya ia di dalam sel, dengan tangan terborgol. Kalau tangan tidak diborgol dia bisa tayamum, tapi tangan diborgol bagaimana bertayamum? Ini masuk waktu sholat masuk. Baik. Hal ketiga yang dilarang bagi orang yang sedang hadas, dilarang tawaf. Dilarang tawaf. Karena diwajibkan tahara, diwajibkan wudu bagi orang yang tawaf. Maka Anda akan tawaf, berwudulah.
Putaran pertama, kedua, sampai selesai putaran yang ke-7. Baik, yang terakhir ibu-ibu sekalian adalah tentang cara tayamum. Tayamum dilakukan untuk menggantikan wudu atau menggantikan mandi ketika terkendala menggunakan air. Dalam keadaan sakit, Anda terkendala menggunakan air untuk wudu atau untuk mandi. Nah, atau dalam keadaan safar, Anda naik pesawat, walaupun ada air dalam pesawat, tapi itu bukan untuk berwudu. Nah, maka ibu-ibu sekalian, saat terkendala menggunakan air untuk wudu dan untuk mandi, maka agama ini memberikan Anda keringanan hukum. Bertayamumlah. Lantas bagaimana tayamum? Pada halaman 27, tayamum yang pertama dengan niat. Harus ada niat. Lalu nomor 2, menepukkan tangan ke tempat yang berdebu. Nah, ya, menepukkan tangan ke debu atau ke tanah gitu silakan. Ataupun menepukkan tangan ke tempat yang berdebu. Ulama kita menyatakan setiap ada udara berarti ada debu. Setiap ada udara berarti ada debu. Nah, di ruangan ini ada udara, berarti ada debu. Nah, maka sebagian jamaah haji atau jamaah umrah, ya kita pembimbing gitu ya. Sebagian jamaah yang datang dari daerah itu kita geli juga kadang-kadang. Ya, begitu sampai di pesawat kita kasih aba-aba. Ibu, waktu sholat sudah masuk, silakan sholat. Bertayamum saja. Lalu dia keluarkan sapu tangan. Ya, meja pesawat dibuka. Dibuka sapu tangan. Ternyata isinya tanah. Dipukul begini. Baru dia tepuk seperti ini untuk wajah. Nah, itu terlalu repot lah itu ya. Jadi yang betul, tayamum itu nggak mesti dengan tanah, tetapi dengan debu. Betul, dalam mazhab Syafi'i tayamum itu harus menggunakan tanah, karena Nabi SAW bersabda, "Waju'ilat li turbatuha tahura." Dan dijadikan bagiku tanah ini sebagai bersuci. Hadis ini jelas, Nabi mengatakan, dijadikan tanah untuk alat bersuci bagiku. Berarti tayamum itu harus dengan tanah. Nah, maka inilah mazhab Syafi'i bahwa tayamum harus menggunakan tanah, harus menggunakan pasir. Akan tetapi jemaah sekalian, Nabi kita dalam hadis sahih, beliau pernah bertayamum dengan menepukkan tangan ke dinding rumah. Padahal dinding rumah bukan tanah, hanya sekedar debu saja. Ini nomor 1. Alasan yang kedua, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fatayammamu sa'idan tayyiba." Maka hendaklah kalian bertayamum menggunakan sa'id. Sa'id ini asal bahasa Arabnya adalah sa'ida, naik. Jadi kalau Anda naik dinamakan sa'ida. Bertayamumlah dengan sa'id. Maka semua yang ada di atas permukaan bumi ini sa'id namanya. Dan apa yang naik ke permukaan adalah debu itu. Nah, maka oleh sebab itu yang kami anggap pendapat yang lebih kuat bahwa tayamum itu adalah menepukkan kedua tangan ke debu atau ke tempat yang berdebu, bukan kepada tanah. Kalau ada tanah tentu lebih bagus. Tapi kalau tidak ada tanah, maka tepukkan ke debu. Dan setiap ada udara berarti ada debu. Nah, ini bantal terkena udara, berarti ada debu. Nah, ibu bapak sekalian, sebenarnya sebagian ulama kita mengatakan, apakah tayamum itu untuk mensucikan? Jawabannya enggak. Kalau wudu itu untuk mensucikan lahiriah, betul. Wajah kotor, pakai air, kita berwudu.
tangan kotor pakai air, kita berwudu. Maka wudu itu memang mensucikan lahiriah. Nah, adapun tayamum, apa yang disucikan tayamum? Yang disucikan tayamum adalah rasa berhadas. Saya merasa batal wudu. Rasa batal wudu itulah yang dibersihkan oleh tayamum. Sehingga ketika seseorang tayamum, dia tidak lagi merasa kotor. Dia tidak lagi merasa berhadas. Maka oleh sebab itu, kalau mandi membersihkan tubuh itu jelas. Nah, kalau wudu mensucikan tubuh itu juga jelas. Tapi tayamum sendiri, apa yang disucikan oleh tayamum? Tayamum itu hanya membersihkan hati dari perasaan kotor, perasaan berhadas. Baik. Kita lanjutkan. Berikutnya, usapkan ke seluruh wajah. Di sini ada yang kurang. Mungkin di belakang akan disebutkan itu, bahwa setelah menepuk tangan ke debu, dianjurkan untuk ditiup. Karena tujuannya bukan supaya berbedak gitu ya. Lalu ditiup. Itu dianjurkan. Setelah ditiup, baru kemudian diusapkan ke wajah dan kedua telapak tangan. Perhatikan contohnya begini. Satu tepuk saja, bukan dua tepuk. Satu tepuk untuk wajah dan untuk telapak tangan. Tuh. Kalau telapaknya tentu nggak perlu, karena ini sudah terkena tadi. Jadi tinggal punggungnya saja. Dahulukan yang kanan lebih baik. Ini dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ibu sekalian yang saya hormati, inilah cara tayamum yang paling afdal, seperti diriwayatkan dari Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Bertayamum dengan satu tepukan untuk wajah dan untuk kedua tangan. Adapun bertayamum dengan dua tepukan untuk wajah, tepuk lagi yang kedua untuk kedua tangan. Cara tayamum seperti ini diriwayatkan dari Ibnu Umar, tapi riwayatnya didhaifkan para ulama. Sehingga cara yang paling sahih bertayamum adalah cara yang diriwayatkan dari Ammar, yaitu satu tepukan untuk wajah dan untuk kedua tangan. Nah, persoalan terakhir, apabila seseorang bertayamum untuk sholat zuhur, apakah tayamum zuhur ini berlaku nanti untuk sholat asar? Ataukah setiap tayamum hanya untuk satu sholat wajib saja? Ini didiskusikan di kalangan ulama. Ya, dalam mazhab Syafi'i, apabila seorang bertayamum untuk zuhur, maka hanya berlaku untuk zuhur dan salat sunnah zuhur. Tidak berlaku untuk salat asar nanti. Nah, adapun dalam mazhab lain, mazhab Ahmad dan lain-lain, mereka mengatakan, apa yang membedakan tayamum dengan wudu? Wudu ini mensucikan seseorang, tayamum itu menggantikan wudu. Kalau wudu bisa untuk 2 atau untuk 3 salat, maka bagi yang menggantikan wudu pun boleh untuk 2 dan 3 salat, yaitu tayamum. Sehingga pendapat kedua inilah yang lebih kuat, bahwa satu kali tayamum bisa untuk beberapa salat, bisa untuk beberapa salat wajib. Ada satu hal yang ingin juga saya sampaikan, karena ini kasusnya sering terjadi. Ini tentang wudu. Apabila seseorang berwudu, ternyata tangannya sedang dijip, tangannya dirangkai, entah tangan kanan atau tangan kiri. Tangan sedang dijips. Nah, apakah dia berwudu ataukah dia cukup dengan tayamum? Ini pun diskusi di kalangan ulama kita, antara pro, antara A dan B.
pendapat yang lebih kuat, yang bersangkutan tetap wajib berwudu. Adapun tangan yang tertutup oleh perban, tertutup oleh jibs tadi, tertutup oleh rangkai tadi, cukup diusap bagian luarnya saja. Jadi Anda basuh wajah normal seperti biasa, lalu kemudian tangan kanan, begitu tangan yang tertutup perban ini, Anda cukup mengusap bagian luarnya saja. Nah, dalilnya oleh ulama kita ini dikiaskan, dianalogikan dengan orang yang bersepatu. Apabila seorang bersepatu dan berkaos kaki, kan dia tidak perlu membuka kaos kaki dan sepatu untuk berwudu. Cukup diusap bagian luar saja. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini mumpung bicara sepatu. Ibu-ibu tentunya kaki adalah aurat. Maka yang terbaik bagi ibu-ibu, bukan yang terbaik, diwajibkan bagi ibu-ibu menggunakan kaos kaki kecuali dalam keadaan darurat. Ya. Bahkan kalau bagi bangsa Arab sendiri, kaki itu punya makna yang luar biasa. Perempuan suruh lewat di Sahara gitu ya, ada pasir, suruh lewat perempuan. Lalu panggil orang Arab Badawi tapi. Coba lihat jejak kaki, iya. Oh ini nenek-nenek ini, ketahuan. Dari telapak kakinya, dari jejak kakinya ketahuan. Iya, ada ilmu khususnya. Ada ilmu khususnya. Makanya ketika orang-orang munafik menyebutkan menyebutkan Usama bin Harithah adalah anak zina. Bapaknya Zaid bin Harithah, lalu anaknya Usama. Nabi kita sangat menyayangi Usama ini. Orang munafik mengatakan, waduh Muhammad sayang betul sama Usama. Padahal Usama itu anak zinanya Zaid. Nabi kita SAW bingung bagaimana caranya. Akhirnya sekali waktu Usama sedang tidur siang dengan ayahnya Zaid, tiba-tiba lewat sekelompok kabilah dari kabilah Azadu Shanu'ah namanya. Kelompok kabilah Azadu Shanu'ah ini adalah kabilah yang terkenal ahli sekali kiafah. Kiafah itu ilmu tentang telapak kaki. Maka sewaktu kedua orang ini tidur, ayah dan anak ini tidur, Nabi selimuti, ditutupi seluruh badannya kecuali kakinya. Maka Nabi memanggil salah seorang kabilah Azadu Shanu'ah. Kata Nabi, kesinilah. Setelah seseorang datang di antara mereka, Nabi bertanya, ini ada sepasang kaki, apa komentar kamu? Laki-laki itu mengatakan, hadhil arjul ba'duha min ba'd. Laki-laki itu mengatakan, sepasang kaki ini yang satu ayah, yang satu anak. Cuman saya nggak tahu mana ayah, mana anak, karena dua-duanya sudah sama-sama dewasa. Tapi saya pastikan ini salah satunya bapak, salah satunya anak. Jadi kalau orang Indonesia ini mengetahui keturunan seorang harus tes DNA dulu ya. DNA itu. Repot orang Indonesia ini sebenarnya. Kalau di tanah Arab ada ilmu namanya ilmu kiafah. Ilmu mengetahui seseorang melalui jejak kakinya. Perempuan lewat begini, ini anak gadis, iya, tapi ini bukan lagi gadis sungguhan. Ini udah berkali-kali berzina ini. Mereka tahu. Dari mana mereka tahu? Dari jejak kaki ini. Ini dalam ilmu bahasa Arab kuno dinamakan dengan kiafah. Kiafah itu mengetahui kepribadian seseorang menggunakan telapak kaki. Jadi maksud saya gini, ibu-ibu menggunakan kaos kaki. Kalau bapak-bapak juga menggunakan kaos kaki dan sepatu. Ketika akan berwudu, haruskah melepaskan ini semua? Ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak, tidak harus melepaskan itu. Kalau Anda lepaskan boleh-boleh saja. Tapi kalau Anda mengambil dispensasi hukum, boleh. Berarti
Anda membasuh wajah seperti biasa, membasuh kedua tangan seperti biasa, menyapu kepala dan telinga sekaligus, lalu kemudian usaplah kaki kanan, lalu usap kaki kiri. Usap bagian atasnya, bukan bagian telapaknya, bagian atasnya diusap 1 kali. Enggak 2 kali atau 3 kali. 1 kali usap saja begini. Usap bagian atas kaki kanan, lalu usap pula bagian atas kaki kiri. Anda boleh melakukan itu dengan 1 syarat. Apa syaratnya? Bahwa Anda menggunakan kaos kaki dalam keadaan telah berwudu. Jadi Anda berwudu dulu baru pakai kaos kaki, baru pakai sepatu. Nanti ketika berwudu nggak perlu dilepas lagi. Sudah? Sudah? Baik. Juga perlu saya sampaikan, khusus bagi wanita yang menutup aurat. Kalau wanita yang pamer aurat, enggak ikut-ikutan ya. Khusus untuk wanita yang menutup aurat, kalau lokasi wudu ini di tempat yang terbuka, ya, lokasi wudu di tempat yang terbuka, apa yang dilakukan wanita yang menutup aurat? Kalau yang buka aurat ya Anda wajib berbuka, Anda wajib berwudu. Karena aurat Anda udah dipajang dari kemarin sore juga. Tapi bagi ibu wanita, bagi ibu-ibu baru anak gadis yang memang menutup aurat, apakah mereka wajib berwudu dengan membuka aurat mereka padahal lokasi wudu di tempat terbuka? Jawabannya tidak. Apa yang dilakukan oleh wanita seperti ini? Jawabannya cukup bertayamum. Tapi ada air. Ada air tapi dianggap tidak ada. Sebab Anda terkendala menggunakannya. Nah, maka tepukkan tangan ke debu, lalu usapkan ke wajah dan kedua telapak tangan. Wallahu ta'ala a'lam. Udah jam 12, sifat sholatnya nggak jadi. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, berarti kita butuh pertemuan berikutnya untuk membahas buku yang kedua, yaitu sifat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, kita tiadakan tanya jawab karena waktu zuhur sudah masuk. Kumpulin aja pertanyaannya, tulis di buku merah ini ya. Nanti pertemuan berikutnya bulan Syawal. Bulan Syawal lah ya, masih ada. Bulan ini nggak ada kan? Pokoknya pertemuan berikutnya pertanyaannya sekarang dicatat. Kalau nanti udah lupa, ya. Kalau kita yang udah tua ini diajarin 3, lupa 4, ya kan? Yang lupa 4. Berapa rukun wudu? Rukun wudu 10, padahal cuma 9. Itu kan? Kalau anak muda lupa 9, ya ingat 9 ya lupa 9 gitu. Kalau kita yang tua ini enggak. Lebih banyak lupanya daripada enggaknya. Baiklah ibu-ibu, demikian kita akhiri dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad